Masih ke KM Barcelona. Semua penumpang Inilah detik-detik evakuasi penumpang kapal motor Simba 1 saat kapal yang mereka tumpangi mengalami patah kemudi di tengah laut. Tim Basarnas sempat mengerahkan kapal motor Barcelona untuk merapat dan mengevakuasi penumpang, namun terkendala gelombang tinggi. Akibat angin kencang dan gelombang tinggi, penumpang kapal motor Simba 1 akhirnya dievakuasi bertahap menggunakan sekoci. Haluan begini, Balai! Sebisa nih! Semangat! Insya Allah selamat, ya Allah, berikan kami keselamatan. Setelah cuaca kembali bersahabat, 180 penumpang akhirnya berhasil dievakuasi ke kapal motor. Setelah dievakuasi, sebagian penumpang dibawa ke Pelabuhan Sanana, Maluku Utara. Saat ini sejumlah ABK dan penumpang lainnya masih tertahan di kapal motor Simba, menunggu evakuasi selanjutnya. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Latif Siregar. Jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Hadianto, dimakamkan di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Keluarga korban tak mampu menahan haru saat jenazah tiba di rumah duka. Istri dan anak korban tidak lagi mampu membendung air matanya saat jenazah diturunkan dari mobil. Hadianto menjadi salah satu dari korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Sebelum dimakamkan, jenazah Hadianto disalatkan di kediamannya di Koja, Jakarta Utara. Jenazah Hadianto langsung dimakamkan di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Hadianto meninggal di rumah sakit setelah sempat mendapat perawatan. Nyawanya tidak tertolong karena luka bakar yang dialami mencapai 80%. Paling ya nanya dong begitu mah, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, tidur mama kan kerja, besok nyuci gosok capek. Itu udah sama anak saya tuh si Siti, kamu udah ngobrol sama si Siti, ngobrol apaan? Orang si Siti tiap hari telepon, pagi sore dia nanyain kesehatan, apa sehat, mama sehat. Hadianto telah 3 tahun menjadi warga binaan di Lapas Kelas 1 Tangerang karena terlibat kasus narkoba. Rencananya Hadianto akan bebas dari lapas pada awal 2023 mendatang. Sementara 7 korban kebakaran masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memberikan bantuan kepada seluruh korban yang meninggal maupun masih dirawat. Korban selamat kebakaran Lapas Tangerang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli bersama jajaran menjenguk warga binaan Lapas Kelas 1 Tangerang yang alami luka bakar. 7 korban luka bakar dalam kondisi membaik dan berada di ruang ICU. Meski dalam kondisi membaik, korban alami trauma. Baik yang di ICU maupun yang tidak di ICU, ada yang kondisinya cukup baik, saya berbicara tadi. Tentu masih trauma dengan kondisi yang terjadi, yang mengatakan bagaimana api dari atas kemudian jatuh baranya ke bawah, terbakar matras ya. Memang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Dalam kunjungannya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia maupun luka bakar. Hari ini 3 korban kebakaran lapas meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat luka bakar yang diderita. Ketiga korban meninggal alami luka bakar di atas 60%. Sementara itu, seorang narapidana Lapas Kelas 1 Tangerang harus dievakuasi menuju RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan perawatan. Korban dievakuasi dari klinik lapas akibat alami luka serius di bagian kaki. Puslap 4 Mabes Polri masih mengumpulkan alat bukti dari lokasi kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Berpusat di Rumah Sakit Polri, Posko Antimortem dan Postmortem terus berupaya mengidentifikasi korban kebakaran lapas
Hingga sore tadi, baru 17 keluarga yang menyerahkan data antemortem. Pihak keluarga hanya dapat membawa pulang jenazah yang telah teridentifikasi. Sementara terkait penyebab kebakaran, kepolisian memastikan akan menggelar penyelidikan secara akuntabel. Barreskrim Mabes Polri masih bekerja dan juga tim DVI juga masih bekerja. Oleh karena itu, kepada masyarakat, yakini bahwa Polri akan dapat menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Satu persatu korban kebakaran lapas telah teridentifikasi. Besok Kemenkumham akan mulai menyerahkan jenazah ke pihak keluarga. Iya, yang pertama teridentifikasi pokok saya. Terus Bu, untuk proses selanjutnya apa Bu setelah Ibu mendapatkan proses setelah ini teridentifikasi? Harusnya kan hari ini saya mau surat-surat, mau urus surat-surat sama bawa jenazah itu tadi sudah ketemu menteri sama Kumham. Iya, Kumham katanya besok pagi mau sekalian diseremonialkan dan didokumentasikan jam 9 pagi. Di sini? Serah terimanya besok di sini. Jadi saat ini jam berapa Ibu izin? Jam 9. Jam 9 pagi siap di sini ya. Jadi saat ini Ibu dan keluarga ngapain dulu di sini? Saya mau bawa peti sendiri. Oh, peti dari keluarga, pihak keluarga? Iya, saya bawa sendiri, jadi mau dititip dulu ini. Lagi cek lokasi ini. Komnas HAM mendesak penyelidikan mendalam kasus kebakaran Lapas Tangerang. Komnas HAM mengakui ada kelebihan kapasitas kamar di lapas yang terbakar tersebut. Dalam kunjungan ke Lapas Tangerang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak kepolisian segera melakukan penyelidikan peristiwa terbakarnya Lapas Kelas 1 Tangerang yang memakan 44 korban warga binaan. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meminta pihak terkait untuk mengungkap penyebab terbakarnya lapas. Untuk benar-benar melakukan satu penyelidikan yang serius, mendalam, ya, untuk mencari penyebab kenapa ini terjadi misalnya. Untuk sementara dikatakan bahwa ada korsleting listrik, tapi kepolisian kami minta untuk melakukan satu penyidikan yang lebih mendalam, lebih objektif dan transparan sehingga semua kita, masyarakat Indonesia ini tahu apa sebetulnya yang terjadi. Berdasarkan pemantauan, Komnas HAM mengaku adanya kelebihan kapasitas jumlah napi dengan ketersediaan ruang tahanan di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Komnas HAM meminta pihak kepolisian melakukan penyelidikan secara tuntas, mendalam, serta transparan. Warga binaan Rutan Kelas 2B Serang menggelar doa bersama untuk korban kebakaran Lapas Tangerang. Doa bersama sebagai bentuk solidaritas sesama warga binaan. Itu aja dari kami. Assalamualaikum. Ratusan warga binaan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten memanjatkan doa atas insiden yang menimpa Lapas Kelas 1 Tangerang. Selain sebagai bentuk solidaritas, doa bersama juga dalam rangka upaya menjaga keamanan rutan. Mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai doa bersama, pihak rutan juga melakukan pengecekan ke kamar tahanan, dapur, serta jaringan listrik untuk memastikan keamanan di lingkungan rutan. Yang kami lakukan bersama teman-teman di Rutan Serang adalah sebuah kegiatan prevention action atau aksi prevensi kita untuk menghindari peristiwa yang sama dapat terjadi. Dan ini kita apresiasi dengan teman-teman dari Rutan. Selanjutnya, Rutan akan melakukan simulasi dan manajemen risiko untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat kebakaran. Empat orang sekeluarga yang baru saja vaksinasi tewas dalam kecelakaan karambol di Semarang, Jawa Tengah. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Pak, saya ini cuma bangun. Udah Pak, nggak apa-apa. Bukan masalah nggak apa-apa, saya cari duit kok Pak. Seorang pengemudi taksi online ini naik pitam saat mengetahui petugas dinas perhubungan bersikeras menderek mobilnya. Pengemudi ini keberatan dan berdalih hanya keluar kendaraan untuk membeli kopi. Kesal usahanya sia-sia, pengemudi ini nekat mengadang armada derek yang akan membawa kendaraannya. Masalahnya di sini, ngapain di kantor? Jalan aja, biarin saya mati di sini. Demi anak bini saya kok. Biarin, nggak apa-apa.
Pengemudi yang baru saja keluar rumah untuk mencari penumpang ini menyayangkan sikap petugas yang dianggap tidak memberikan toleransi sedikit pun. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di depan kantor DPRD Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur berakhir ricuh. Diduga kericuhan terjadi lantaran salah seorang anggota DPRD menyebut mahasiswa dengan perkataan yang tak sopan. Ini memalukan. Lembaga gerakan besar-besar, lembaga gerakan. Ini suratnya saja nggak ada kata berde. Boleh, sini. Ini aja. Sini. Dalam aksinya ini demonstran menuntut adanya perbaikan penanganan COVID-19. Setelah dihalau untuk beraudiensi dengan anggota DPRD, massa akhirnya berorasi dari luar gedung DPRD. Massa dari Aliansi Partai Golkar menggeruduk kantor DPD 2 Golkar Kabupaten Kolaka. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap oknum kader DPD 2 yang diduga akan mengalihkan aset partai menjadi milik pribadi. Tanah dan bangunan tersebut merupakan kantor partai yang awalnya merupakan aset Pemda Kolaka. Massa menduga ada upaya pengalihan kepemilikan aset ke salah satu oknum partai. Sebuah kapal motor penangkap cumi terbakar di perairan Pulau Molu, Tanibar, Maluku Tenggara. KM Henry ini sebelumnya bertolak dari pelabuhan Muara Angke menuju Merauke, Papua. Naas, saat melintasi perairan Maluku, kapal ini diterjang cuaca buruk dan memicu kebakaran. Saat kejadian 30 ABK nekat melompat dan hingga kini baru 5 diantaranya yang ditemukan selamat. Ambulans silih berganti mengantar korban kecelakaan karambol di ruas Sigar Bencah, Jalan Imam Suparto, Semarang. Kecelakaan ini diduga akibat truk tangki air mengalami remblong saat melintasi turunan dan jalan menikung. Akibatnya truk air tersebut menabrak 6 kendaraan di depannya. 4 pengendara motor tewas dalam kejadian ini. Keempat korban tewas adalah satu keluarga yang baru saja mendapat vaksinasi. Mengapa kelebihan kapasitas selalu menjadi kambing hitam kebakaran lapas? Ainus Prime akan mengulasnya bersama anggota Komisi 3 Fraksi PKB Jazilul Fawaid dan peneliti Center for Detention Studies Ali Aranopal. Selengkapnya di Ainus Prime.